Oke. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Implementasi kepemimpinan Pancasila dan nilai-nilai dasar bela negara dalam peningkatan kualitas pelayanan publik di saat efisiensi anggaran. Moderator, Heni, narasumber, Indra dari Siap, Kementerian siap Keuangan, Bu. Dengar. Lutfi, pegawai pajak daerah, Surya, pengamat kebijakan publik, Sahjari, wajib pajak atau perwakilan masyarakat. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini kita akan membahas tema penting terkait implementasi kepemimpinan Pancasila dan nilai-nilai dasar bela negara dalam peningkatan kualitas pelayanan publik di saat efisiensi anggaran. Dalam situasi anggaran yang terbatas, bagaimana kita tetap bisa memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, khususnya dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan atau PBB? Untuk memulai diskusi, saya ingin bertanya kepada Bapak Indra Siap. dari Kementerian Keuangan, bagaimana prinsip kepemimpinan Pancasila dapat diterapkan dalam pelayanan pajak, terutama saat efisiensi anggaran? Siap. Terima kasih Bu atas waktunya. Saya diberi kesempatan Ibu Heni. Tapi pada dasarnya prinsip kepemimpinan Pancasila menekan pada keadilan sosial, gotong royong, dan pengabdian kepada masyarakat. Dalam hal ini termasuk pelayanan pajak. Berarti kita harus tetap mengutamakan transparansi, akuntabilitas, dan inovasi. Meskipun anggaran terbatas, salah satu upaya dilakukan adalah digitalisasi layanan pajak agar lebih efisiensi dan dapat menjangkau lebih banyak wajib pajak tanpa meningkatkan biaya operasional secara signifikan. Saya rasa eh, penjelasan saya eh, mungkin bisa dimengerti teman-teman. Bisa dilanjut ke moderator Ibu Heni. Baik, menarik sekali. Sekarang kita beralih ke Pak Lupi yang bekerja di pajak daerah. Dalam kondisi efisien anggaran, bagaimana pemerintah daerah tetap memberikan pelayanan PBB yang optimal? Silakan Pak Lupi. Baik, terima kasih Bu Heni. Pemerintah daerah terus mencapai solusi inovatif agar pelayanan tetap prima meskipun ada keterbatasan anggaran. Misalnya, dengan memperluas penggunaan teknologi informasi seperti aplikasi pembayaran pajak online dan sistem digitalisasi data pajak. Selain itu, pendekatan jemput bola seperti layanan keliling ke daerah-daerah terpencil juga menjadi strategi untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dengan biaya yang lebih efisien. Terima kasih, Bu. Luar biasa. Sekarang saya ingin mendengarkan pendapat dari sudut pandang pengamat kebijakan publik. Ya. Bapak Surya, menurut Anda, bagaimana aktivitas kebijakan efisiensi anggaran dalam pelayanan pajak PBB dan bagaimana peran nilai-nilai bela negara dalam hal ini? Oke, terima kasih Bu moderator. Efisiensi anggaran memang menjadi tantangan besar, tetapi di sisi lain bisa menjadi peluang untuk meningkatkan kreativitas dalam pelayanan publik. Kemudian nilai bela negara seperti disiplin, tanggung jawab, dan gotong royong harus diterapkan dalam manajemen pelayanan publik dengan anggaran yang lebih efisien.
pemerintah harus memastikan bahwa pengelolaan pajak transparan, layanan tetap layanan Lanjut Pak, lanjut. Pemerintah harus memastikan bahwa pengelolaan pajak transparan, layanan tetap. Pemerintah harus memastikan bahwa anggaran pajak transparan, layanan tetap. Mudah diakses dan masyarakat mendapatkan manfaat nyata dari bayarkan. Mungkin terima kasih Bu, itu dulu. Itu adalah poin yang sangat penting. Terakhir, mari kita dengar pendapat dari Bapak Sajari sebagai perwakilan masyarakat. Bagaimana pengalaman Anda dalam membayar PBB dan apakah Anda merasa kebijakan efisiensi anggaran ini berdampak pada kualitas pelayanan? Terima kasih Bu. Kalau saya lihat sebetulnya digitalisasi ini sangat membantu bagi kami masyarakat ya. Tapi di beberapa tempat masih ada kendala nih. Sebagian dari warga ini masih belum terlalu paham Bu dengan mekanisme yang baru. Jadi kami harap ini pemerintah harusnya lebih aktif memberikan ya mengajari kami lah agar kami ini sebagai wajib pajak lebih paham karena beberapa tetangga-tetangga kami itu kurang paham dalam bagaimana cara membayarkan pajaknya gitu Bu. Terima kasih Bu. Baik, terima kasih atas semua pandangan yang diberikan. Dari diskusi ini kita bisa menyimpulkan bahwa dalam kondisi efisiensi anggaran, implementasi kepemimpinan Pancasila dan nilai-nilai bela negara sangat penting untuk memastikan pelayanan pajak tetap optimal. Dengan gotong royong, inovasi, dan transparansi pemerintah dan masyarakat dapat bersama-sama meningkatkan kualitas pelayanan publik. Terima kasih kepada para narasumber dan peserta yang telah bergabung dalam diskusi hari ini. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.